tidak masih ada, meskipun tadi sudah dibilang dari Pak Guru bahwasanya selama COVID ini smartphone istilahnya ya. Monggo kita mainkan lagi, utamanya karena sekarang kita difasilitasi di LH pada kesempatan ini, jadi kita refreshing ini, ya. Terutama yang hadir ini, alhamdulillah ada ibu-ibu yang masih cukup muda, gitu ya. Kemudian ada Karang Taruna yang datang. Jadi kita harapkan nantinya menjadi penggerak pengelolaan sampah yang ada di Cirebon ini. Kenapa? Ini booming sekali ya untuk masalah sampah ya, sampah. Karena apa? Pada tahun 2024 besok TPST Piungan tidak menerima sampah lagi dari kabupaten lain, termasuk Sleman. Ya. Sehingga diwacanakan besok tahun 2024 itu TPST berdiri di 3 zona. Ya. Jadi Sleman ini dibagi 3 zona, zona timur, tengah, dan barat. Kita termasuk barat ya. Kita Sleman Barat itu ada di pinggir Sendang Rejo atau di mana, gitu ya. Dan teknologi yang dipakai adalah teknologi insenerator. Saya nggak tahu di Sleman Tengah maupun Sleman, kalau Sleman Timur itu kayaknya di Prambanan, ya di Prambanan. Ya, ini dengan keterbatasan yang ada di Sleman ini, maka kita harapkan pengelolaan sampah itu juga ada di tingkat sumbernya. Sumbernya mana Bu? Sumber sampah itu rumah tangga, keluarga. Ya, ini kita harus menyelesaikan masalah sampah di tingkat sumbernya, di tingkat rumah tangga. Kalau kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dibentuk bank sampah kaitannya dengan sampah anorganik, sampah yang kering, ya, dan sampah organik yang jarang sekali dikelola, maka sekarang ini kita kasih seserapan atau pengetahuan berkaitan dengan bagaimana mengelola sampah organik itu, yang notabene-nya itu ternyata kita lebih banyak menghasilkan sampah organik daripada anorganik. Perbandingannya itu 60-40. Jadi kita banyak sekali karena setiap hari kita menghasilkan sampah organik, baik sisa rumah tangga ya, seperti sayur, nasi, kemudian di kebun kita juga banyak sekali daun-daunan gitu ya. Ini yang termasuk sampah organik. Inilah yang mau kita kelola dengan teknologi yang tepat guna, teknologi yang tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Jadi yang middle saja, yang tengah-tengah saja, yang insya Allah Bapak Ibu bisa menggunakan atau bahkan membuat sendiri ya, dan melakukan itu di setiap harinya. Sehingga harapannya sampah rumah tangga juga selesai di tingkat rumah tangga. Setuju ya Bu? Baik. Ya. Masih ada yang sering buang sampah sembarangan? Masih ya? Masih Pak. Masih. Di mana Pak? Ya, rokoknya terkesan kok buang sembarang Pak. Iya. Kalau sampah yang lain Pak? Kalau misalnya pun kalau ciki kan pasti tuh Pak. Iya. Nah itu salah satunya. Iya. Iya. Kebunnya gitu Pak sama kok. Meskipun itu salah satu cara sebetulnya untuk mengolah sampah organik itu di jonggangan atau lubang itu salah satu cara ya. Nanti bisa kita tampilkan di slide ya. Meskipun demikian ada teknologi-teknologi yang mungkin lebih dekat. Ini berkaitan dengan mungkin tidak semua mempunyai lahan ya yang dijadikan untuk lubang gitu ya atau jonggangan. Tidak semua mempunyai lahan yang cukup gitu ya, sehingga nanti ada namanya komposter. Jadi nanti kita di akhir sesi ini ada praktek bagaimana tuh konstruksi komposter yang tingkat rumah tangga itu, kemudian bagaimana cara membuat komposnya, kemudian pemacunya atau pemicunya atau biostarternya itu apa, atau bisa nggak kita buat sendiri ya. Kita sama-sama praktek nanti ya. Okay. Baik, sebetulnya saya di sini dititipi juga oleh DLH sebagai wakil dari pemerintah berkaitan dengan SE 30 SE Bupati ya, nomor 30 tahun 2022 berkaitan dengan kampanye yang beberapa waktu lalu dilaksanakan ya Bu ini ya. Jadi Bupati Sleman mengadakan kampanye di 17 Kapanewon ya. Nanti gambarnya kita lihat, kita ada buktinya, deklarasi juga di tingkat Kapanewon itu berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh Bupati. Jadi nanti kata kuncinya adalah pemilahan sampah. Seperti dulu kita STBM ya, kata kuncinya adalah
pemilahan sampah. Sebetulnya sederhana sekali kalau di SE 30 tahun 2022 itu. Hanya membagi menjadi dua. Coba membagi sampah anorganik dan organik. Cuma ada cumanya nih. Yang anorganik ini kan bermacam-macam ya. Ada yang plastik, ada kertas, ada kardus, ya. Plastik ada bermacam-macam, ada putihan, ada kerasan, ada jadelan, ada kabin, ya, macam-macam. Itu harus terpilah, gitu ya. Terpilah. Karena apa? Karena sampah biarpun tadi dikatakan barang yang kotor, gitu ya, itu ternyata punya nilai ekonomis, gitu. Ya. Itu pesan daripada DLH untuk sosialisasi kali ini. Paling tidak setelah ini, paling tidak ada dua yang dipilah, organik dan anorganik. Anorganik nanti kita bank sampahnya, kemudian organik nanti kita buat bersama-sama. Begitu. Nah ini kita sudah mempunyai banyak payung hukum, termasuk peraturan daerah ya, dari Kabupaten nomor 4 tahun 2015. Ini juga menjadi salah satu dasar SE 30 ya. Ini kita sudah punya lama sekali ini ya, tahun 2015. Nah, salah satu pasal yang ada di sana itu larangan, Pak. Jadi setiap orang itu dilarang membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan. Artinya membuang sampah sembarangan, gitu. Di sana ada membakar sampah juga dilarang, gitu, gitu. Kemudian ini menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, ini juga dilarang. Kemudian ada ketentuan pidana. Nah, ini kalau pidana ini ada angkanya yang muncul 50 juta ini. Kira-kira dilaksanakan nggak Pak Bu? Enggak ya. Ini nggak mempan ini. Biarpun ini sudah ada di Perda, tapi tidak mempan kalau dilaksanakan. Ya. Cenderung masyarakat itu sanksi sosialnya yang lebih mandi lah gitu ya, lebih ampuh gitu ya daripada 50 juta gitu ya. Dibeteni biasanya gitu. Ya. Yang buang sampah sembarangan masuk neraka gitu malah takut. Ya biasanya seperti itu. Ya. Kemudian ini, dari Perda ini, Perda nomor 4 tahun 2015 paling tidak ada 5 pokok ini ya. Yang pertama adalah lakukan metode 3R untuk pilah sampah rumah tangga menjadi minimal 2 jenis, organik dan organik. Ini anorganik dan organik itu sesuai dengan di SE 30 tahun 2002 SE Bupati. Kemudian bentuk KPSM. Lah ini bentuk KPSM ini dulu sudah ada pengurusnya ya Pak Ibu ya, untuk bank sampahnya. Sampun. Ini cenderung ke bank sampah atau sedekah sampah Pak? Sedekah sampah. Tetap ada pengurusnya. Seperti organisasi yang lain, berarti ada ketua, sekretaris bendahara, ada anggotanya. Untuk sedekah sampah ini mungkin lebih Karang Taruna nih yang berperan, karena kita istilahnya kalau sedekah sampah itu kan jemput bola. Bapak Ibu yang di rumah itu mengumpulkan sampahnya yang sudah terpilah ya. Sekali lagi katanya terpilah di tingkat rumah tangga, kemudian disentelke lah, diletakkan di depan rumah, kemudian pada hari yang sudah disepakati Karang Taruna biasanya muter untuk mengambil sampah-sampah itu untuk dibawa ke rumah pilah sampah gitu ya. Ini metodenya, manajemennya bisa bank sampah, terus sedekah sampah. Sebetulnya ada 3 lagi, yaitu barter sampah, koperasi sampah, maupun warung sampah gitu ya. Tapi nggak populer, yang populer sedekah dan bank sampah. Ya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam pembinaan KPSM. Nah, setelah ada organisasi atau KPSM terbentuk, ya, ada pengurusnya dan ada aksinya, actionnya itu harus ada dulu. Ya. Silakan kalau butuh sesuatu itu ke kabupaten dalam ini lewat dinas lingkungan hidup. Ya. Dalam bentuk apa? Proposal. Ya. Misalnya berkeinginan untuk karena ini sedekah sampah perlu gerobak. Gerobak itu kan perlu untuk membawa sampah-sampah dari masyarakat ya, yang tadi itu dibawa oleh Karang Taruna tadi. Minta saja lewat proposal. Ya. Minta kompartemen misalnya gitu, bisa. Ya. Minta pelatihan juga bisa. Seperti ini, pelatihan seperti ini kan bisa. Ya. Lewat jalur proposal. Dan proposalnya itu sederhana sekali, yaitu selain permintaannya apa, kemudian dilampiri dengan
susunan pengurusnya dan SK daripada kepala desa atau Pak Lurah, SK Lurah. Itu aja. Ya. Nanti saya yang ngawal, untuk sekian ini saya yang ngawal. Gitu. Ya. Jadi mudah sekali sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau ingin studi banding misalnya gitu ya, itu juga difasilitasi. Ya. Jadi saya khawatir. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dengan pihak ketiga atau pengumpul untuk penjualan sampah. Ya. Kita dulu pernah kerjasama dengan pengumpul yang di dekat SPBU Segan ya Pak ya, Pak Bambang itu. Karena di sini tidak ada warga yang berprofesi sebagai pengumpul. Betul nonton ya? Betul nonton. Jadi kita memang milih pengumpul itu jangan sembarangan. Kita pilih pengumpul yang cukup besar. Kenapa? Supaya bisa membeli semua sampah yang kita pilah, gitu ya. Karena apa? Karena pengumpul yang kecil-kecil itu biasanya milih-milih. Saya hanya beli yang plastik sama kardusnya saja, gitu ya. Yang lainnya ditinggal. Gitu. Ya. Ini kita jadi membuat masalah baru lagi ya. Kalau kita kerjasama dengan pengumpul kecil. Jadi kita usahakan untuk pengumpul yang besar dengan harapan bisa menyelesaikan masalah sampah kita. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang ini beling juga masalah ya, belum dikelola ya. Padahal di sana ada Buwin Daplokan, ya, Buwin Narti Daplokan itu bisa menerima Pak Bu untuk beling itu. Cuma belingnya itu beling yang jangan yang keramik ya, seperti gelas itu bisa gitu ya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan. Ya. Bahkan styrofoam, ya styrofoam maupun apa lagi, Tetra Pak, tahu ya Tetra Pak Pak? UHT, susu UHT, tempat susu UHT itu kan kotak-kotak itu kan nggak laku jual itu kalau di bank sampah, ya tak? Itu bisa diterima dengan pengepul dari Rapel. Cuman memang pengepul ini operasionalnya secara aplikasi. Jadi nanti aplikasinya ada kabel itu. Ya. Dan dia jemput bola, ada batas tonase minimalnya. Gitu ya. Misalnya untuk styrofoam minimal 5 kilo misalnya. 5 kilo itu banyak sekali loh kalau styrofoam. Ya. Karena Rowo atau itu katanya banyak tapi ending banget gitu ya. Jadi 5 kilo itu banyak sekali. Karena mau jemput dia, ya. Minimal sekian. Kemudian demikian juga untuk yang Tetra Pak. Ya, Tetra mungkin 2 kilo baru diambil gitu ya. Itu moga bisa dimanfaatkan. Karena itu memang selama ini tidak laku kalau kita tabung di bank sampah. Juga Mika, kadang-kadang Mika itu kan ada yang laku, ada yang enggak ya. Itu yang terjadi seperti itu. Dulu laku tapi sekarang enggak gitu. Ya. Itu ada solusinya. Ya. Kemudian ini peran stakeholder, di mana Bapak Ibu juga pelaku pengelola sampah ini juga sebetulnya sebagai stakeholder. Ya. Kemudian pemerintah ini jelas sebagai regulator karena apa dipayungi dengan hukum, ya termasuk tadi perdanya, kemudian SE-nya, ini kan payung hukum kita. Gitu. Jadi kita berbuat sesuatu itu ada dasar hukumnya, gitu, ya. Kemudian fasilitator itu biasanya dari praktisi juga berperan di si fasilitator ini dan sebagai stimulator. Jadi ini peran stimulator ini, maka saya katakan tadi Bapak Ibu ini sebagai stakeholder juga, karena apa? Di sini ada natural leader, Pak Dukuh misalnya, Pak RT, Pak RW itu natural leader. Artinya apa? Begitu natural leader ini ada di depan dan memberi contoh, itu insya Allah belakangnya itu manut semua. Ini perlu kita, penokohan ini perlu di wilayah masing-masing dan biasanya di satu wilayah tetap ada, gitu. Entah itu untuk dari unsur Pak Kiainya juga ada, gitu ya, ada unsur pemerintahnya, ada Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, gitu ya, itu ada tokoh-tokoh sentral seperti itu, ya. Ini kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi, deklarasi 17 Kapanewon menindaklanjuti kampanye Bupati dalam rangka pemilihan pemilihan sampah dari sumbernya, dari rumah tangga, dari rumah ya. Ini di puncak deklarasi ini ada di wilayah Segan juga, tepatnya di Cibuk Kidul pada awal Agustus kemarin, yaitu pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ya tingkat kabupaten, puncak Hari Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten. Ini yang dibaca deklarasinya oleh Bapak Panewu kita, Pak Yakti, karena beliau sebagai ketua forum
Panewu se-kabupaten ya, ditirukan oleh semua Panewu yang hadir ya dari 16 kecamatan yang lain gitu ya. Ini deklarasinya ya, jadi deklarasi ini tidak main-main dihadiri oleh Bupati untuk pemilahan sampah dari rumah. Ujung-ujungnya kita ini Pak Bu ya, karena apa, kita counterpart pemerintah memang ya, bank sampah, maka diharapkan namanya bank sampah itu ada di tingkat RW sebenarnya ya, dari pemerintah mengharap sebenarnya, tapi di tingkat perdukuhan aja susahnya setengah mati ya untuk membentuk itu, apalagi di tingkat RW gitu ya. Kita coba di tingkat RW dulu ya, di tingkat perdukuhan dulu ya. Ini deklarasinya, dan deklarasi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh sentral dari Kabupaten Sleman, ada Pak Sekda, ada Pak Bupati, ini Ibu Wakil Bupati ya, kemudian Pak Budanan Mahesa, kemudian Ketua DPRD sama Bu Kepala Dinas ya, ini pada waktu deklarasi tersebut ya. Nah ini gerakan pilah sampah dari rumah, hasilnya adalah tanda tangan dari 17 Kapanewon ini. Jadi nanti ditindaklanjuti dari udah ya Bu ya, udah ada komunikasi ya Bu ini ya dengan Pak Lurah. Nah, kira Kompim sudah disampaikan oleh Pak Panewu ke Pak Lurah, dan Pak Lurah tidak lanjut seperti ini. Jadi kegiatan ini itu saya apresiasi sekali kepada Jelengongan yang telah memberikan keinginan. Ini berarti kegiatan dari bawah ini ya, yang diampu oleh BUPM ya di tingkat kecamatan, kemudian ditangkap oleh Dinas Lingkungan Hidup menjadi pelabuhan seperti ini. Ini artinya kegiatan pada pagi hari ini dasarnya adalah kebutuhan kita, ya, gitu. Dan kita menjadi counterpart pemerintah sehingga sehingga diharapkan nanti bisa menyelesaikan lah permasalahan yang ada saat ini. Karena tadi saya katakan bahwa sampah menjadi booming sekarang ya, menjadi headline gitu ya. Nah, kembali ke persoalan kita, bahwasanya jenis sampah ini ada dua. Tadi dari kita mengacu ke SE-nya tadi itu berarti ada dua sampah, yaitu sampah organik dan anorganik yang sudah terpilah. Bapak Ibu sudah memilah dua jenis sampah ini di rumah, sampun dereng? Artinya workshop ya. Padahal kalau sudah workshop demikian banyaknya dan sampai ke piungan sana TPSD itu lebih sulit lagi untuk memisahkan, gitu ya. Itu minimal dulu memisahkan yang dua ini, organik dan anorganik. Ya. Kalau anorganik tadi difasilitasi oleh Pak Dukuh di tingkat sini jadi sedekah sampah tadi, yang anorganik mari kita selesaikan sendiri, gitu ya. Setuju ya? Oke. Ini penelitian kompos, karena kita bicarakan masalah yang organik, maka kita mencoba untuk apa itu definisi pengomposan gitu ya. Pengomposan adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pupuk padat ya. Kemudian sampah organik sendiri itu adalah limbah padat dari suatu proses kegiatan ya, dan kompos sendiri merupakan biomasa ya, biomasa berbagai tanah yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme ya. Jadi teman kita untuk kompos ini adalah mikroorganisme ya. Jadi kita jangan takut dengan mikroorganisme yang akan membantu, yang akan kita manfaatkan jasanya ya untuk proses pengomposan begitu ya. Nah ini bahan baku pengomposan yang pertama, yang utama adalah sampah organik yang kita hasilkan setiap hari, dan ternyata lebih banyak kita hasilkan daripada sampah anorganik ya. Ibu-ibu itu habis masak ada sayur yang masih sudah nggak layak konsumsi misalnya, dibuang. Nah, dibuangnya ini menjadi sampah organik. Nasi basi sampah organik, daun-daunan sampah organik. Banyak ya. Ada yang cepat, ya ada yang cepat terurai, ada yang tidak. Yang cepat itu kita tahu sendiri yang tadi saya sebutkan. Yang sulit itu mungkin seperti ini Pak. Ranting-ranting pohon itu kan sulit ya. Artinya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada daunnya lah gitu ya. Itu bisa dijadikan menjadi briket bioaran gitu ya. Itu mungkin dengan campuran yang bahan-bahan yang lain seperti gurajen, seperti alat seperti lem lah gitu ya, untuk
menggumpalkan gitu segala macam. Ya. Jenis sampah yang sering dikomposkan tuh ini Pak, ya sampah dapur, udah tahu sulit-sulit semua ibu-ibu. Kemudian sampah kebun, sampah pertanian, peternakan, pertukangan, dan sampah pasar. Mungkin yang sampah pasar karena kita tidak punya pasar ya kita abaikan. Yang pertama yang dapur, kebun, pertanian, peternakan, pertukangan udah semua nih. Sampah pertukangan nanti juga ada manfaatnya, ya itu kan gerajen salah satunya ya. Itu bisa ternyata digunakan untuk sebagai bumbu kompos, ya bumbu kompos. Ya. Nanti kita lihat. Nah ini model pengomposan. Jadi bapak-bapak tadi nggak salah Pak kalau di rumah ada 2 lubang ya atau jogangan untuk buang sampah juga nggak salah, karena memang salah satu model pengomposan yang pertama adalah model lubang tanah ya. Di pedesaan atau masih memiliki halaman atau karung luas itu bahkan sering digunakan itu ya. Kemudian lubang biopori sudah nanti bersop Bu, Mbak, lubang biopori belum, bisa nanti minta DLH untuk difasilitasi. Ya, nanti ada gambarnya lubang biopori itu seperti apa. Kemudian lubang biopor. Nah ini, jadi kalau kita bicara masalah lahan, ada yang merasa nggak punya lahan, ini biopor. Pot berarti ya. Pot mungkin banyak sendiri yang punya ya, banyak sekali yang punya. Ini biopot nanti kita menggunakan potnya sendiri ya sebagai tempat untuk membuat kompos, gitu ya. Dan komposter yang nanti kita sama-sama melihat konstruksinya seperti apa, kemudian bagaimana membuat komposnya di komposter itu, dan ini memang diharapkan skala rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga mempunyai 1 komposter. Jadi kalau idealnya itu antara 60 sampai 80 liter volumenya. Dan nanti ini karena replika yang saya bawa itu cuma 20 liter dan itu memang skala pelatihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa minta bantuan DLH nanti untuk diduplikasi juga ya. Karena harapannya setiap rumah tangga mempunyai alat namanya komposter yang bisa menyelesaikan masalah sampah organik di rumah tangga kita masing-masing. Jadi nanti tidak usah titip-titip ya. Ibu mempunyai nasi basi itu ke tetangganya minta tempatnya untuk komposter gitu enggak ya. Jadi satu rumah tangga 1 komposter paling tidak seperti itu. Kemudian bak kompos komunal sama sebenarnya komposter, tapi cuman ini menggunakan lahan, dan itu kalau ada lahan yang memang direlakan gitu ya, direlakan untuk pembuatan kompos komunal. Kemudian model open hidro ini nggak usah, ini untuk nggak bisa nggak usah dibahas ya. Nah ini yang tadi saya katakan untuk yang dengan menggunakan lubang ya, lubang pertama dan lubang kedua. Ini memang ada dimensinya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, meskipun kenyataan di lapangan menyesuaikan luasan yang ibu bapak punya lahannya. Ya. Tidak harus seperti ini. Ya. Sampah organik ini jadi kompos memang lama, 2-3 bulan, gitu ya. Meskipun demikian, ibu tidak harus memanen kompos ada di lubang ini, karena bisa juga menjadi media, langsung media tanam juga bisa. Ya, setelah penuh, kemudian ditutup dengan tanah, ya, kemudian diharapkan sudah menjadi kompos, baru atasnya ditanami, apa itu pepaya atau pisang, itu bisa. Artinya tanahnya menjadi tanah yang subur, gitu ya. Ini langsung bisa dimanfaatkan. Cuman yang tadi itu, ini juga dijaga jarak dengan sumber airnya. Ya. Tetap kita lebih dari 10 meter dari badan air, terutama sumur, ya, supaya tidak mencemari, gitu ya. Dan yang dipilih di sini, yang di lubang ini, jangan lupa yang namanya plastik dihindari, ya. Ini sampah organik. Kita bicara masalah sampah organik, jadi yang berpotensi untuk pencemaran, termasuk plastik di dalamnya, disisirkan dulu, diambil dulu. Ya. Oke. Nah ini namanya biopori. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum bersop biopori, ini biopori, dan rata-rata penggunaan biopori ini menyelesaikan masalah rumah tangga, sampah organik di rumah tangga. Minimal ada 4 lubang biopori ini, ya. Dimensinya itu 1 meter Bu,
1 meter. Dan kalau kita minta bantuan ke DLH, nanti selain diberi casing ini, diberi apa? Pavingnya itu juga diberi casingnya. Casingnya itu bisa 4 in atau 3 in, ya, sepanjang 1 meter gitu ya. Dan diberikan juga alat bornya, cara bornya. Jadi biasanya include dengan pelatihan biopori sekaligus penyerahan alat biopori, termasuk di dalamnya adalah alat bornya. Ya. Itu mudah sekali, ya, mudah sekali. Kita tinggal naruh aja. Jadi nasi basi, daun-daunan maupun sisa sayur yang sudah nggak dimakan itu langsung ke dalamnya, ya. Kemudian ditutup. Itu terus menerus, ya, terus sampai penuh. Begitu penuh, kita pindah ke biopori yang kedua. Penuh itu 1 minggu saya kira penuh itu, seminggu sampai 10 hari penuh, ya. Kemudian pindah ke yang kedua penuh, ketiga di 10 hari misalnya, keempat penuh sampai ini kalau sudah keempat kemana? Yang nomor 1 insya Allah sudah jadi humus, Mas, sudah jadi kompos. Kita memanennya di situ di biopori pertama, ya. Artinya kosong lagi tuh. Nah, kita naruh lagi sama organik yang kita hasilkan di situ. Seterusnya gitu, ya. Jadi bergilir terus, mubeng terus itu dari 1 sampai 4 itu, ya. Gitu ya. Dan untuk biopori ini, ya, biopori ini selain untuk komposter, ada fungsi lain yaitu sebagai kita istilahnya memanen air hujan. Kita harus berpikir 5, 10, 15 tahun yang akan datang, ya. Sekarang ini mungkin di Jelengkongan sini mungkin tidak kekurangan air, ya. Tapi boleh jadi 5 atau 10 bahkan 15 tahun lagi kita mungkin akan kekurangan air, gitu ya. Untuk itulah dengan cara biopori ini kita bisa memanen air hujan. Jadi air hujan yang turun itu tidak langsung limpas ke sungai atau badan air, tapi masuk ke biopori dulu, ya. Kita resapkan di tanah-tanah kita, ya. Suatu saat kalau musim kering kita masih punya cadangan air, ya. Ini fungsinya luar biasa sekali dan banyak hal, yaitu bisa memanen hujan sekaligus bisa tempat untuk komposter. Begitu, Ibu. Moga kalau kersake ini bisa ke DLH, gitu ya. Nanti kita bantu proposalnya. Apa-apa kalau ke DLH itu untuk proposal, ya, Pak Bambang. Jadi nanti kalau kesulitan buat proposal ada contoh-contohnya. Kemudian nanti saya kawal, gitu, ya. Siap, ya. Ini memanennya biopori, ya, kita manfaatkan. Nah, ini jadi mengapa berpori? Ternyata pori ini bisa juga dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman sekitarnya, ya, karena nutrisi yang dihasilkan dari sampah organik itu bisa langsung diserap, ya, oleh tanaman yang sebelahnya, gitu. Jadi manfaatnya langsung ini bisa dimanfaatkan komposnya untuk misal media tanam, kemudian hasil dari pengomposan di biopori ini karena ada pori-porinya, ya, ada lubang-lubangnya, nutrisinya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan di sekitarnya untuk mengambil nutrisinya, gitu, ya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, ini biopot, ya. Ini nggak ada alasan lagi. Kalau tadi masalah lahan ada alasan, sekarang nggak ada alasan lagi untuk menggunakan pot ini menjadi biopot, gitu ya. Ini sama fungsinya kayak biopori, cuman meletakkannya di pot bisa langsung dimanfaatkan tadi nutrisinya oleh tanaman yang ada di pot itu dan berfungsi sebagai tempat untuk pembuatan kompos, gitu, ya. Gampang sekali, cuman ini yang menggerakkan hati untuk seperti itu. Padahal peralonnya juga peralon sisa-sisa ini bisa, ya. Kadang-kadang kita kan bangun rumah ada talang gitu, terus kemudian peralonnya masih 2 meter, masih 1 meter gitu. Itu kan nggak kemanfaatkan. Dimanfaatkan seperti ini, gitu ya. Diberi lubang, taruh di pot gitu untuk naruh sisa makanan yang kita hasilkan setiap hari. Jadi humus, jadi kompos, ya.
Ini kita mau praktek ini nanti ya, di akhir sesi ini kita mau praktek ini. Ini pengomposan sampah organik dari dapur skala rumah tangga dengan komposter. Jadi komposter yang saya bawa ini adalah skala pelatihan sekali lagi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat sendiri atau minta bantuan DLH, otomatis volumenya lebih besar. Karena apa? Karena menjadikan kompos di komposter ini cukup lama, 2-3 bulan, sehingga volume dari ember atau komposternya itu bisa sampai 60-80 liter ya. Tapi nanti setelah panen pertama, ya panen pertama, Bapak Ibu sekalian itu tidak usah menunggu lama-lama gitu ya. Mungkin seminggu itu bisa panen 2 kali gitu ya untuk komposnya. Gitu. Kalau sudah menjadi yang pertama atau panen pertama kali. Gitu ya. Biar gak ngantuk kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu sambil ngerang HP nggih, santai mawon. Nggih. Oke. Setelah komposter pada konstruksi nanti bisa dilihat ya. Itu apa saja toh yang dimasukkan ke apa alat kita komposter itu. Yang pertama itu kita memberi lubang di bawahnya. Memberi lubang. Ini lubang ini. Ini lubang ini adalah lubang untuk memanen kompos yang sudah jadi. Ya, paling bawah ini lubang itu. Kemudian di atasnya itu ada pipa penyangga, ya, supaya apa? Supaya nanti itu pipa penyangga itu untuk menyangga kalau di situ jerami ya, supaya sampah organik yang kita taruh itu tidak langsung brojol, tidak langsung masuk ke lubang bawahnya itu. Ya. Jadi bisa jerami, bisa kertas, bisa yang sesuatu yang mudah dibodol lah gitu. Karena kita mau manen komposnya itu kan perlu didodosi lah istilahnya, didodosi dari bawah itu, ya. Itu. Kemudian aktivator lah. Sebelum aktivator itu komposnya. Kompos yang maksudnya kompos yang sudah jadi, mungkin di pasaran banyak kita beli, itu murah, ya. Nah, di atas itu kita ada namanya bumbu kompos. Jadi setiap kita membuang sampah organik itu kok selalu dikasih bumbu kompos. Cara membuatnya bumbu kompos itu seperti apa ini Pak? Jadi yang pertama siapkan 1 bagian pupuk kandang. Ini mudah sekali pupuk kandang ya. Pupuk kandang atau tanah yang subur, artinya topsoil. Tanah subur itu tanah yang ada di atas, ya. Maka kalau kita di sini banyak pengrajin genteng gitu ya, itu kita ngaduk tanah sampai dalam sekali, itu tanah itu udah nggak subur lagi. Karena apa? Karena tanah yang paling bagus itu adalah tanah yang di atas. Itu humus atau namanya topsoil ya, topsoil itu bisa digunakan, atau pupuk kandang. Pupuk kandang yang sudah jadi ya, itu di sini juga banyak saya kira. Ya. Kemudian yang disiapkan lagi adalah serbuk kayu atau sekam padi. Serbuk kayu itu grajen ya. Itu juga nggak sulit ya mencari di sini, atau sekam padi yang sudah dibakar itu loh, yang hitam-hitam itu ya, itu sekam padi. Itu 1 bagian dan 1 bagian, misalnya 1 ember ya dengan 1 ember gitu ya, kita campur aja. Nah, inilah menjadi bumbu kompos ya. Bumbu kompos ini selalu ada di atas dari sampah organik yang kita, kalau lihat di gambarnya sini ya, yang hijau sama yang coklat muda, coklat tua ini, itu selalu berdampingan ya. Fungsinya untuk apa ini Pak? Biasanya kalau kita bicara masalah kompos, itu apa yang ditakutkan ibu-ibu? Bau. Ada 3 hal paling enggak itu. 1, set atau belatung. Kemudian yang lainnya bau. Ya, belatung, bau, dan cairan ya, cairan. Itu juga hasil daripada proses pengomposan. Ya. Untuk itu kita hindari dengan ini. Kalau cairan ini ya, cairan biasanya ada di ini, di lubang ini. Itu kalau sengaja kita produksi liquid ya, liquid itu bisa juga terjadi karena proses pengomposan itu selalu menghasilkan cairan tadi ya. Itu kalau kita memang mau memproduksi itu, kita memang menggunakan alat yang khusus, artinya kita tampung gitu ya.
tanam. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita pakai ini tadi jerami ataupun aktivator yang kompos yang sudah jadi itu paling tidak bisa untuk menyerap airnya, Oke. Kemudian sampah organik di tengah, kemudian baru ditutup dengan bubuk kompos. Tadi ada belatung. Kita harapkan ya dengan adanya bubuk kompos di atas dari sampah organik ini, belatung yang makan sampah organik ini tidak keluar. Jadi ibu nggak jijik gitu ya. Karena kalau sampai keluar itu kadang-kadang ibu udah nggak mau lagi lah gitu ya, jijik, apalagi sampai kemana-mana itu ya, belatungnya sampai ke kamar, sampai jalan-jalan itu ya. Gitu. Karena pernah kejadian di tempat saya pertama kali belum mengenal banyak teknologi itu, saya biarkan saja belatungnya itu kemana-mana. Saya ada di perumahan Bu, banyak anak-anak kecil ya, karena keingintahuannya besar gitu ya, maka dibukalah sama anak-anak itu ya. Begitu ada belatungnya pada lari, tapi lupa menutup ini. Kemudian pada lari kemana-mana di belatungnya, ya, termasuk ke kamar-kamar itu. Saya disidang sama ibu RT itu, ya, saya dipanggil karena saya yang memulai kegiatan itu. Kemudian intinya di perumahan tidak diperkenan lagi oleh ibu ini pemanfaatan komposter pada waktu itu. Gitu. Jadi ini pengalaman saja sehingga supaya belatungnya itu tidak kemana-mana, tidak sampai ke atas, maka kita kasih bubuk kompos di situ supaya dia aman di tengah, makan sampah organiknya di tengah. Dan kalau sampai di atas itu kan namanya juga makhluk hidup ya, belatung itu juga mengeluarkan kotoran. Ya, kotoran itulah yang menimbulkan bau, ya, bau. Sedangkan likitnya itu likit yang sebetulnya hasil dari proses pembusukan cairan tadi itu ya, itu juga menghasilkan bau atau gas, misalnya gas. Makanya di komposter nanti itu ada lubang untuk sirkulasi gas ini. Ya. Cuma meletakkan ini itu harus di atas tinggi badan kita, gitu ya. Karena apa? Karena ini ada skala rumah tangga, biasanya itu diletakkan di depan, gitu ya. Baunya nanti jangan sampai kita hirup. Kalau lebih rendah dari tubuh kita, gitu ya. Nanti kan kita setiap hari menghirup udara dari gas liquid ini yang mungkin bisa membahayakan kesehatan, gitu ya. Maka diupayakan yang namanya cerobong seperti ini itu ada tingginya mungkin sampai 2 meter lah paling aman, ya. Kemudian jangan lupa bahwa di bawah dari komposter yang kita buat itu ada tataan lah gitu, atau 2 batako misalnya gitu ya. Masalahnya supaya kita memanen juga mudah, memanennya juga mudah gitu ya. Ibu-ibu yang gemuk ini langsing-langsing semua kebetulan ya. Kalau yang gemuk nanti kalau duduk mungkin susah. Oh Bu Rini, maaf. Oh ya. Ya nanti kalau manen biar gampang ya, itu agak ditinggikan supaya lengerui itu lebih mudah gitu ya. Gitu. Soalnya kalau sudah di bawah dan itu sudah mau penuh itu kan berat, ya berat. Jadi mau menaikkan itu susah. Jadi di awal sudah dikasih batako bawahnya, gitu. Ya. Ini gampang sekali prosesnya. Nanti kita saling membuat, ya, konstruksinya seperti ini. Ini secara komunal ini tadi saya katakan ya, secara komunal ini bila mana dikendaki oleh Karang Taruna ataupun kelompok Hapotan itu ya, itu bisa menggunakan lahan yang bisa gunakan untuk pembuatan kompos secara komunal. Ini dalam jumlah besar ya, terbuka. Ya. Nah, ini kemanfaatannya. Jadi manfaat dari ini ada KWT Bu. Di sini ada KWT nggak Pak? Pemanfaatan lahannya sudah seperti ini? Belum ya. Jadi medianya bisa dengan kompos tadi ya. Kita artinya ada manfaat kalau kita membuat skala rumah tangga. Jadi di rumah masing-masing itu ada seperti ini mestinya. Ya, harapannya seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan oleh KWT untuk tanaman toganya dan tanaman buahnya, sayurnya dan lain sebagainya. Ya, ini manfaatnya. Nah ini.
Ini mungkin saya sampaikan yang teknologi untuk pembuatan binokuler ya, binokuler. Ini tadi pengomposan, jadi proses biologis sebetulnya, ya, sampah organik, kemudian ada proses biologis menjadi kompos, ya, di mana pada proses biologis ini kita membutuhkan jasa belatung tadi. Jadi itu menjadi rekanan kita, Bu. Jadi yang membantu jasa, oh ya, ya. Oke, Dr. Nuwun, Mbak Elti, Bu cari. Ini yang organik, sampah yang hancur ya di dalam tanah. Nah, ini banyak sekali kita jumpai itu, Bu. Jadi ada sisa makanan, sisa kebun, rumput, daun hijau, batang sayur, kulit buah, ini semuanya adalah bahan organik yang ada di sekitar kita. Ya. Pengertiannya sudah tadi, kemudian bahan bakunya sudah, ini model pengomposan sudah, ini yang tadi ya, bahan pengomposan. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya lubang tadi itu memang salah satu bisa kita panen komposnya, tapi juga langsung bisa kita gunakan sebagai media tanam, ya seperti ini. Ini langsung ditanami pepaya dan hasilnya luar biasa karena memang tanahnya subur. Okay. Jadi ibu nggak usah cemas dengan lubang itu karena bisa tutup langsung kemudian ditanami apa yang mau kita tanam. Ya. Ini pengawasan dulu Polri sudah tadi. Nah ini di UGM loh Pak ini Pak membuat lubang biopori secara massal ya dengan ibu-ibu karyawan UGM. Luar biasa artinya tadi itu manfaatnya ini lebih ke memanen air hujan ya. Jadi kita harus peduli juga dengan anak cucu kita ya, bahwa kedepannya ini sekarang ini kita nggak masalah dengan air gitu ya, tapi belum tentu 15 tahun yang akan datang ya. Untuk itu monggo bijak dalam mengelola lingkungan ini, termasuk menggunakan biopori. Ada dua manfaat di sana, memanen air hujan sekaligus tempat sebagai pembuatan kompos atau sebagai komposter. Mudah sekali ya. Ini udah tadi sama. Nah ini biopotnya ya, pemanfaatan pot. Ini tadi yang saya terangkan. Ini sampah organik menjadi kompos. Ini memang di mana-mana ibu-ibu yang dekat dengan sampah ya. Jadi jangan khawatir tuh, itu banyak pahalanya nanti ya, karena ikut menjadi pahlawan lingkungan gitu ya. Nah ini hanya bentuk-bentuk yang wajar atau komposter mahal ini ya, yang jadi berapa ini memang cukup mahal ini karena mungkin ada seninya ya, artistik gitu ya. Kemudian kalau ditaruh di depan rumah itu juga malah bikin indah gitu ya. Padahal fungsinya sebagai komposter gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini konstruksinya seperti ini nanti yang kita buat nih, yang tersani ada penahannya. Ini yang skala besar komunal, bentuknya bisa seperti ini. Memang akhirnya ini juga membutuhkan lahan yang cukup, ya, lahan cukup. Ya. Jadi kalau ini nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak punya, apalagi nanti tetangga kanan kirinya juga merasa terganggu, misalnya seperti itu, sehingga utamanya di komposter dekat rumah tangga. Ya. Ini kalau ini sudah secara bisnis ini ya, secara bisnis ini. Nah ini banyak, kemudian bisa dijual. Ini pemanfaatan limbah kain bekas jadi pot bunga Bu. Jadi potnya kita buat juga kalau mau kerso, yaitu dari limbah kain bekas apa itu misalnya bekas kaos gitu ya, itu bisa digunakan. Hanya dengan semen ini.
Nah ini ibu-ibu rajin ini Bu, bapak-bapaknya yang operatornya ini ibu-ibu seperti ini ya. Nah ini misalnya di sini memang berkeinginan untuk membuat secara komunal ya, maka DLH tidak segan-segan untuk membeli kompos yang Bapak Ibu hasilkan ya. Seperti ini dikemas seperti ini, nanti dijual oleh DLH ke DLH itu per kilonya 1.300. Ini kemasan 5 kiloan ya. 1.300. Jadi DLH memang punya kepedulian, ini luar biasa DLH Kabupaten Sleman ya. Ini termasuk inovasi ya, membeli kompos yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat, pengelolaan sampah masyarakat ya. Di kabupaten lain tidak ada tuh seperti itu ya. Karena apa? Kabupaten Sleman sendiri punya kepedulian seperti ini karena punya kepentingan untuk memberi pupuk tanaman kota ya. Kan banyak sekali itu tanaman yang dikelola oleh dinas DLH ya di wilayah Kabupaten Sleman ini bisa menggunakan pupuk-pupuk ini ya. Nah, sekarang pembuatan bioaktivator atau inokulen atau mikroorganisme pengurai. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengomposan. Jadi nanti kita sama-sama praktek bagaimana membentuk bioaktivator itu sehingga kompos ibu itu akan terpacu atau lebih cepat gitu ya. Panennya lebih cepat gitu. Harapannya seperti itu ya. Ini teknologi tepat guna dan bahan bakunya ada di sekitar kita ya. Yang pertama kita kenalkan dulu mungkin yang pabrikan, yaitu larutan EM4. Mungkin sudah terbiasa ya Pak, yang gapoktan itu sudah biasa gunakan ya, EM4 ini. Kemudian larutan gula yang kita gunakan, karena apa? Sebenarnya EM4 itu kan larutan di dalamnya ada mikroorganisme yang baru semaput, dibuat semaput lah ya di situ. Dan untuk membangkitkan itu perlu dikasih makanan. Makanannya apa? Gula. Ya, gula. Meskipun gula ini bukan hanya ini alternatif ya gula. Ada itu gula itu kan ada gula pasir, ada gula Jawa, kan ada molase. Molase tahu ya, Bu? Tetes tebu. Ya mungkin nggak sulit mendapatkan tetes tebu itu di toko-toko pertanian banyak sekali. Ya. Kemudian itu perbandingannya 10 cc dengan 10 cc atau 2 sendok makan, empatnya plus 2 sendok makan gulanya, kemudian dilakukan di 20 liter air, diamkan 2 hari, inokulen siap dipakai, gitu ya. Ini cara pertama dengan bahan pabrikan EM4 ya untuk mempercepat proses pengomposan. Ya. Yang mudah lagi ini misalnya pembuatan inokulen cair berbahan tempe atau tape, tempe bosok atau tape. Ini cukup 50 gram tempe atau tape yang dilembutkan, ya. Tidak usah di blender tapi dilembutkan dengan sendok aja bisa ini ya. Kemudian tambah 1 liter air, sebelumnya kita tambah 1 sendok makan gula pasir. Sekali lagi gula pasir ini bisa diganti. Ya, gula Jawa yang sudah dicairkan ya 1 sendok di situ atau molase 1 sendok, oke, itu dan dicampur dalam botol, kemudian didiamkan 5-7 hari. Nah, itu sudah bisa digunakan, bisa diajarkan dalam 10 bagian air, tambah 10 bagian air bisa. Ya. Ini artinya menjadi pupuk atau POC, pupuk organik cair. Ya. Ini dengan bahan baku tempe atau tape. Ini bisa juga dari buah, yaitu pisang, nanas, melon, semangka, pepaya dan lain sebagainya. Ya, ini artinya sangat mudah kita jumpai sehari-hari, bahkan untuk mengkonsumsinya. Ya. Jadi buah itu nggak buah yang aneh-aneh, yang buah ini kan bukan hanya murah, mungkin mudah sekali ya didapatkan. Ya. Ini sama 50 gram dilembutkan, kemudian dengan 1 sendok makan gula pasir, kemudian diaduk dalam 1 liter air, sama seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau ini pembuatan mikroorganisme lokal tomol untuk pupuk cair untuk masuk kompos, ini salah satunya 2 liter air kelapa, ya, 5 liter air cucian beras, sama sekali 1 ton gula,
1 kilogram buah atau bonggol pisang. Ini alternatif aja. Ya. Nah, ini air kelapa yang 2 liter ini juga sesuai kemampuan ibu lah. Misalnya kalau nggak ada 2 liter ya 1 liter cukup. Tinggal kan aja perbandingannya aja yang menyesuaikan. Ya. Tidak harus 5 liter berarti separuhnya gitu. Ya. Masukkan ke dalam ember, tutup rapat, diamkan 15 hari. Disaring, kemudian bisa digunakan untuk sebagai pupuk cair, tambah air ya. Untuk pemacu kompos, tambah air juga. Ya. Mudah sekali dan ini juga gampang sekali didapatkan 2 hal ini. Ya. Bonggol pisang nggak ada ya buah, gitu ya. Karena ini bonggol pisang katanya dengan kandungan kalium ya. Kalium diperlukan sekali untuk tumbuhan tuh. Nah, itu mungkin seperti itu. Ya. Kalau ini hanya pengetahuan saja ini, saya kira nggak perlu ya. Nggak perlu pengetahuan saja. Nah ini pemanfaatannya ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini pisang jadi subur-subur seperti ini ya. Buah saya tanam obat seperti ini. Ini terongnya Bu, ya. Kita bisa ngasih nutrisi itu di polybag kita. Ya. Ini tadi KWT yang berperan ya. Ini orang sini bukan Bu? Oh bukan ya. Nah ini pemanfaatan ini yang disampaikan oleh Bu tadi ya. Jadi refill dari minyak goreng ataupun apa ini deterjen ya. Deterjen itu bisa dimanfaatkan. Kita tidak harus polybag. Bahkan kantong refill ini katahannya bisa 20 kali dari polybag gitu ya. Ini bisa digunakan berkali-kali ya. Tapi kalau polybag kan mungkin sekali pakai langsung bodol ya. Gitu karena tipis gitu ya. Ini pemanfaatan, artinya kita tetap bersih dengan 3R, yaitu reuse, menggunakan kembali ya. Semangatnya itu harus seperti itu ya. Ini tanaman buat keluarga. Nah ini sama seperti ini. Oke. Nah kalau ini aja tambahan saja, sampah plastik jadi media tanam ya, jadi tas kresek itu ya. Kemudian kita buat bola-bola seperti itu. Ini yang dijebak itu juga plastik-plastik yang kotor, plastik-plastik yang tidak laku jual, plastik-plastik yang susah untuk dibersihkan. Seperti plastik saset susu ini kan susah sekali ya. Dan untuk kita bersihkan, kita jebak dalam lubang-lubang sini ya. Kemudian kita bisa jadikan media tanam dengan menggunakan cairan VOC tadi. Tetap nutrisinya tetap harus ada ya. Ini caranya gampang sekali ini ya. Mungkin udah banyak yang praktek, makanya sifatnya kalau pelatihan seperti ini sebenarnya sharing karena pelakunya ada di Bapak Ibu sekalian ya. Ini pembelajaran untuk anak-anak untuk pelatihan kompos ini harus sudah dikenalkan dari usia dini ya, supaya anak-anak peduli care dengan sampah. Nah ini pelatihan kompos, cara membuat polybag ini mudah sekali. Nah ini ecobrick itu adalah menjebak plastik dalam botol gitu ya. Ini ada komunitasnya ini. Jadi kita bisa gunakan, kalau di Filipina sana bahkan bisa menjadi pengganti bata. Jadi kita membuat rumah itu dari ecobrick gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin belum populer ya. Tapi kalau di sana itu ada komunitas yang membuat seperti itu ya. Ini bisa dijadikan panggung. Ini meja kursi bisa ya. Ini lemnya lem kaca ya. Untuk cara mengelemnya lem kaca. Ya. Ini ada komunitasnya dan komunitas itu selalu melaporkan lewat aplikasinya ya. Itu berapa, ini beratnya itu ditimbang tuh. Setiap botol itu ditimbang. Dan dia harus melaporkan berapa gram yang terjebak di sana. Itu nanti akumulasi seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi kita termasuk andil untuk menyelesaikan masalah plastik ini ya. Dan plastik rata-rata yang di sini adalah plastik yang tidak
bisa digunakan lagi. Multi layer ya. Multi layer itu yang ada aluminum foil ya. Itu hanya bisa digunakan untuk keterampilan daur ulang. Jadi para bapak ibu atau ibu terutama ya dan remaja putri berkeinginan untuk pelatihan keterampilan daur ulang ya bisa minta ke DLH untuk pelatihannya nanti ya. Nanti diajari apakah membuat bunga dari kresek atau tas dari saset gitu ya. Nah dari DLH dengan menghadirkan trainernya, kemudian biasanya dari DLH juga diberi satu mesin jahit. Gitu. Ini menarik ya, monggo nanti kalau yang ingin lewat Pak Pusat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan sampah atau teori pengomposan. Dan nanti sesi terakhir nanti ada langsung praktek ya